Oke, Mbak Rizka Halida, kita kemudian beralih kepada tema kedua dari temuan-temuan survei online kali ini mengenai keuangan digital. Seperti tadi sudah saya sampaikan, peningkatan akses internet juga berdampak pada perilaku kita dalam mengakses keuangan gitu ya, produk-produk keuangan, produk perbankan dan sebagainya. Ada kekhawatiran bahwa peningkatan akses internet ini tidak dibarengi dengan literasi keuangan yang cukup di kalangan masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, temuan-temuan apa saja yang menarik dari hasil survei indikator politik Indonesia pada kali ini terkait keuangan digital? Apakah sudah semakin dominan masyarakat Indonesia yang menggunakan perbankan secara digital, membayar tidak lagi secara tunai gitu ya, tetapi secara digital melalui dompet digital dan sebagainya. Silakan Mbak Rizky. Baik, makasih Mas Bowo. Ya, di survei online kali ini memang kita menanyakan juga perilaku masyarakat dalam keuangan digital ya, selain yang tadi soal belanja. Nah, kalau mau dikatakan bahwa apakah kemudian perilaku atau akses terhadap keuangan digital ini sudah marak atau sudah seramai tadi belanja, mungkin belum seramai belanja online. Tetapi memang masyarakat kelihatannya mulai belajar ya untuk beralih nih dari mengakses perbankan secara tunai ya, kemudian menjadi digital. Nah, pertama akses digital banking dulu nih, hasil temuan kita yang pertama. Kita tanyakan apakah responden pernah mengakses aplikasi mobile atau online atau digital banking melalui HP dalam sebulan terakhir atau handphone. Nah, di sini ada 30% warga atau responden kita yang pernah mengakses aplikasi perbankan secara digital di ponsel mereka dalam sebulan terakhir. Memang jumlah ini tidak mayoritas, karena mayoritas masih tidak pernah atau tidak punya aplikasi itu ya. Ada 67,9%. Tapi ada 30% yang sudah mulai mengakses digital banking ini. Gitu. Jadi 30% ini angka yang cukup besar juga. Oh iya, betul sekali. Kalau kita mau melihatnya dari sudut pandang perubahan perilaku gitu. Ya, 30% itu angka yang besar. Mengingat selama ini masyarakat sudah sangat terbiasa dengan mengakses layanan perbankan secara langsung ya, tatap muka. Oke. Bagaimana dengan bertransaksi menggunakan dompet digital, Mbak? Dompet digital misalnya, karena misalnya kita melakukan transaksi kan banyak pilihan, misalnya dalam belanja online melakukan transaksi dompet digital, dan berbagai pilihan dompet digital pun sudah semakin banyak sekarang ya. Ada OVO, GoPay, Link Aja, terus Dana juga dan sebagainya. Apakah temuannya juga tidak terlalu berbeda dengan temuan perilaku mengakses mobile banking tadi? Oke, untuk dompet digital ini lebih spesifik lagi ya. Bagaimana dompet yang tadinya kita suka kantong, kalau bapak-bapak supaya ngantongin di belakang, kalau ibu masukin ke tas. Nah, bagaimana yang tadinya kita mengakses dompet secara ada barangnya gitu, sekarang secara digital. Nah, dari hasil survei ini kita temukan ada 27,3% yang punya aplikasi dompet digital ini atau e-wallet atau digital wallet. Macam-macam mirip ya dengan tadi temuan menggunakan mobile banking, Mbak ya? Iya, angkanya tidak berbeda jauh ya. Kalau tadi yang perbankan digital 30% yang pernah, dan kalau yang dompet digital ada 27,3% yang punya. Ya, sementara yang tidak punya memang masih mayoritas 66,8%, tapi untuk 27,3% ini bukan angka yang sedikit. Betul. Untuk sesuatu yang baru ya seperti dompet digital itu. Oke. Artinya memang ada perubahan perilaku yang cukup mencolok ya di warga Indonesia dalam hal bertransaksi secara digital. Yang juga menjadi concern dari perkembangan digital ini adalah
mengakses produk-produk perbankan itu juga semakin mudah, Mbak ya. Baik produk perbankan yang legal maupun yang baik produk keuangan yang legal maupun yang ilegal ya. Kita mengenal berbagai kasus pinjaman online misalnya. Pinjaman online kan terverifikasi, terawasi oleh OJK. Juga ada beberapa yang ilegal dan sebagainya. Nah, berita pun banyak gitu, berbagai kasus orang terjebak pinjaman online gitu ya. Dan dia di awal merasa terbantu dengan itu, tapi kemudian di belakang hari justru terjebak dan menyusahkan diri sendiri gitu. Bagaimana dengan penggunaan pinjaman online dari masyarakat Indonesia? Apakah memang sudah banyak sekali warga kita yang menggunakan pinjaman online gitu ya, mengakses layanan-layanan keuangan secara digital, atau mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang diperkirakan selama ini? Oke. Untuk pinjaman online ya, Mas Bowo, survei ini juga menanyakan apakah responden pernah menggunakan jasa pinjaman online atau kita biasa singkat pinjol ya. Pinjol. Nah, memang di sini hasilnya sedikit masyarakat yang pernah menggunakan pinjol ini, 8,2% yang pernah menggunakan. Memang sangat sedikit dibandingkan yang tidak pernah, mayoritas itu 89,5% tidak pernah dan 2,4% tidak menjawab. Tapi kalau di konversi gitu, 8,2% dari jumlah penduduk Indonesia atau yang mereka punya atau mengakses internet, angka ini jadi banyak sekali. Betul. Mengingat memang ini adalah sesuatu yang juga baru, sangat baru. Setelah perbankan digital, setelah ada e-wallet gitu ya. Nah, kemudian baru pinjaman online ini masih sangat sedikit yang mengakses 8,2%, tetapi lagi-lagi kalau tadi kita mau konversi ke jumlahnya realnya berapa itu besar. Dan di sini yang perlu diperhatikan juga soal risiko dari pinjaman online ini, sehingga berapapun masyarakat yang pernah melakukan atau menggunakan jasa pinjaman online ini perlu paham risiko-risikonya dari pinjaman online ini. Saya kira itu. Apakah mereka yang pernah mengakses pinjaman online merasa terbantu gitu, Pak? Terbantu atau justru seperti tadi kita bahas di kemudian hari justru menjadi terjebak dalam sebuah kesulitan-kesulitan tersendiri gitu. Okay. Gimana temuan survei indikator? Nah, kalau pinjaman online kita tanyakan juga menurut responden apakah pinjaman online ini memberi solusi ya bagi masalah keuangan atau justru menimbulkan banyak masalah baru. Secara umum masyarakat cenderung melihatnya menimbulkan banyak masalah baru, 74,4% ya. Karena memang pemberitaan tentang penipuan melalui pinjaman online ini sangat marak. Nah, transparansi mungkin juga. Betul. Nah, tapi ternyata ada juga 11,9% yang melihatnya memberikan solusi. Nah, kalau kita cross tabulasi ya data antara yang pernah atau tidak pernah menggunakan pinjaman online dengan pandangan apakah pinjaman online ini memberi solusi atau tidak, maka memang yang memandang memberikan solusi atau mereka yang memandang bahwa pinjol menimbulkan banyak masalah baru ini kebanyakan memang tidak pernah menggunakan pinjaman online. Tetapi kalau kita lihat justru yang merasa atau memandang bahwa pinjol ini memberi solusi cukup banyak juga yang pernah menggunakan pinjaman online. Kalau di sini angkanya yang 32,2% itu. Jadi mereka yang memandang bahwa pinjol memberikan solusi dan memang dalam kenyataannya dia pernah menggunakan pinjaman online itu. Walaupun secara umum masyarakat tidak pernah. Nah, sementara yang mengatakan pinjol ini menimbulkan banyak masalah baru, realnya memang kebanyakan memang nggak pernah, sampai 94% di antara yang mengatakan menimbulkan masalah baru itu tidak pernah. Hanya 5,5% yang mengatakan pernah. Temuan ini tentu akan jadi masukan yang berharga untuk stakeholder terkait gitu ya, Pak. Terutama OJK gitu ya. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kan rutin merilis
pinjol-pinjol ilegal misalnya, pinjol-pinjol ilegal mana yang ilegal dan mana legal. Tapi ternyata kemudian juga diketahui pinjol ilegal itu juga masih bisa diakses oleh publik gitu kan. Dan jadi temuan ini juga tentu menjadi masukan berharga bagi OJK. Nah kemudian Mbak Rizka, hal baru sekali juga, baru mungkin 1-2 tahun terakhir gitu ya, yang juga terkait dengan keuangan digital adalah mata uang digital, kripto, Bitcoin dan sebagainya. Nah, selama ini kan kita bertransaksi menggunakan mata uang yang bisa disentuh gitu ya, uang kertas, uang logam gitu ya, kita kenal dari kecil gitu sampai sekarang gitu ya. Nah, bagaimana pengetahuan publik Indonesia ya, warga Indonesia, awareness mereka gitu ya terhadap mata uang digital ini, baik kripto maupun Bitcoin gitu ya. Apakah ini hanya diketahui oleh lapisan masyarakat tertentu atau memang justru berbagai lapisan masyarakat sudah banyak mengetahui, punya awareness yang tinggi terhadap mata uang digital ini? Oke. Untuk mata uang kripto atau Bitcoin atau NFT. Kita tanyakan juga kepada responden kita, apakah mereka pernah mendengar istilah-istilah tersebut, kripto kah, Bitcoin kah, NFT kah gitu ya. Nah, 21,1% ternyata pernah mendengar istilah tersebut, pernah mendengar kripto, Bitcoin atau NFT. Sementara yang tidak pernah masih tentu saja masih sangat banyak, 74,3%, dan yang tidak tahu atau tidak jawab 4,6%. Nah, di antara yang pernah 21,1% tadi kita tanyakan lebih lanjut, selain awareness, mereka paham atau enggak konsep atau cara kerja dari mata uang kripto atau Bitcoin ini, gitu ya. Di antara 21,1% tersebut, ternyata memang masih banyak, sangat banyak yang tidak paham sama sekali atau tidak mengerti sama sekali, 45,9%. Jadi walaupun sudah pernah dengar istilah tersebut, tetapi karena memang sangat baru, jadi memang masih banyak yang tidak paham. Ada yang sedikit paham atau sedikit mengerti, 23,1% dari yang pernah dengar tadi, dan cukup paham atau mengerti 19%, dan ada yang sangat paham atau mengerti 9,9%. Jadi mengingat memang kripto ini masih baru dan memang juga banyak hal-hal teknis ya yang harus dipahami, masyarakat cukup banyak sih yang sudah pernah dengar, tetapi memang lebih banyak yang belum paham. Belum mengerti secara lebih jauh gitu. Iya, tapi betul. Sudah awareness sudah ada gitu ya. Sudah cukup tinggi. Mulai. Tapi memang tadi terkait berbagai hal teknis, cara kerja, karena ini bukan mata uang yang biasa mereka temui selama ini untuk bertransaksi. Oke. Kalau dari aspek sosiodemografi, Pak, mungkin kita akan lihat tadi dari mulai penggunaan mobile banking, kemudian e-wallet, kemudian pinjaman secara online, kemudian sekarang kripto. Apakah ada kemiripan gitu dengan temuan di bagian pertama tadi soal akses internet, penggunaan belanja secara online itu di mana didominasi oleh generasi yang lebih baru gitu ya, generasi Z dan milenial. Gitu. Oke, makasih Mas Bowo. Pertama untuk akses digital banking ya, memang secara umum karena memang mayoritas juga tadi tidak memiliki akses terhadap digital banking, maka memang berdasarkan gender, usia, etnis, agama, kemudian pendidikan, pekerjaan, pendapatan, juga wilayah, ini mayoritas memang tidak pernah atau tidak memiliki aplikasi itu. Gitu. Tapi kalau kita mau melihat polanya tadi berdasarkan usia setidaknya, kemudian juga berdasarkan pendidikan dan pendapatan, maka kita bisa melihat ada indikasi gitu, bahwa mereka yang berusia lebih muda, Gen Z dan milenial, cukup banyak lah yang pernah mengakses digital banking dibandingkan Gen X dan Boomer yang lebih tua. Walaupun saat ini secara umum masih tidak mengakses ya digital banking. Tapi kalau kita lihat angkanya misalnya Gen Z dari 23,6 responden yang proporsi jauh lebih tinggi ya,
ada 43,1 yang mengakses digital banking, sementara yang tidak pernah 55,7%. Semakin tua misalnya di boomer hanya 25% yang mengakses digital banking, yang tidak pernah lebih tinggi lagi 71,2. Baik. Gitu. Kemudian juga demikian dengan pendidikan dan pendapatan, secara umum masih tidak mengakses digital banking memang, tetapi kalau kita lihat di masing-masing kelompok ini, maka mereka yang berpendidikan lebih tinggi cukup banyak yang memang pernah mengakses digital banking, dan pendapatan yang lebih tinggi juga cukup banyak yang pernah mengakses digital banking. Baik. Selanjutnya dengan dompet digital. Ya, dompet digital juga gitu, polanya seperti itu. Kebanyakan memang tidak punya dompet digital dari berbagai kategori sosiodemografi, tetapi kalau kita lihat proporsi masing-masing, misalnya usia seperti tadi, semakin muda lebih banyak yang memang mengakses dompet digital. Nah, tapi di sini untuk pendidikan sudah jelas di sini mereka yang kuliah memang kebanyakan punya dompet digital ini. Mungkin untuk sarana transportasi juga dengan betul. Ojek online sebagainya, Mbak, ya, terkait dengan itu. Ya, benar. Bisa. Salah satu penjelasan bisa jadi seperti itu. Karena kebutuhannya dan memang jasa yang tersedia saat ini banyak dari bisa dibayar dengan dompet digital. Betul. Kemudian untuk pinjaman online, ini secara umum masyarakat tidak pernah memang menggunakan pinjaman online. Hanya sedikit yang pernah mengakses secara umum seperti itu. Belum banyak. Kemudian untuk Bitcoin juga demikian. Masih sangat banyak yang tidak pernah mengakses masih banyak yang tidak pernah mendengar ya soal Bitcoin ini. Walaupun lagi-lagi kalau kita lihat lagi berdasarkan usia di kalangan Gen Z dan milenial, indikasinya tuh lebih banyak yang pernah dibandingkan Gen X dan Boomer yang pernah mendengar tentang kripto atau Bitcoin ini. Demikian pula untuk pendidikan dan pendapatan. Kira-kira itu, Mas Bowo? Menarik. Bagian kedua ini tidak kalah menariknya dengan bagian pertama tadi, Mbak. Tadi soal perilaku belanja online dan sekarang soal keuangan digital ya. Ini tentu menjadi catatan juga bagi kita semua, tentu juga bagi para stakeholder terkait, karena ini terkait dengan mekanisme pengaturan keuangan secara digital diawasi oleh lembaga yang berwenang, namanya misalnya OJK gitu ya. Yang tentu akan menjadi masukan-masukan yang penting gitu ya untuk OJK dan pengatur regulasi di bidang keuangan digital. Terima kasih kepada rekan-rekan akademisi dan media massa baik cetak maupun elektronik yang telah bergabung di YouTube Indikator Politik Indonesia dalam rilis temuan-temuan hasil survei online kali ini. Ikuti terus kanal YouTube Indikator Politik Indonesia. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan rilis survei selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.